Seorang wanita bernama Dea Permata Karisma, 27 tahun, ditemukan tewas di dalam rumahnya pada Selasa 12 Agustus 2025. Penemuan itu berlokasi di Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, tepatnya pada Selasa siang. Menurut pengakuan ibu korban, Yuli Ismawati, sang anak ini ternyata sempat menerima teror berkali-kali sebelum akhirnya dibunuh oleh pelaku. Pelaku bahkan dilaporkan sampai masuk ke dalam rumah untuk memberikan tekanan kepada korban. Untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jabar yaitu rekan Dianza Falevi. Halo rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan jasad korban ini bisa terjadi rekan dan siapa yang pertama kali menemukan? Baik, Arin dan Tribuners, dapat saya laporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini Selasa 12 Agustus 2025 warga Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat digegerkan oleh penemuan jasad perempuan yakni Dea Permata Karisma berusia 27 tahun. Dea sendiri ditemukan oleh asisten rumah tangganya atau pembantunya bernama Ade. Ade saat itu hendak pergi ke warung pada sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, namun ketika kembali ke kediamannya, kediaman dari Dea ini, ternyata Dea yang sebelumnya sempat makan bareng, ternyata ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dan dikabarkan langsung tewas di lokasi. Seperti itu, Arin. Apa dugaan penyebab kematian dari korban ini berdasarkan pihak berwenang rekan? Baik, hingga tadi sore pihak berwenang belum bisa memberi keterangan secara langsung terkait motif pembunuhan atau penemuan jasad ini. Namun pihak kepolisian memastikan bahwa memang ditemukan jasad perempuan muda yakni bernama Dea Permata Karisma dan diduga merupakan tindak pidana. Namun terkait motif pembunuhan ataupun siapa pelakunya, pihak kepolisian masih mendalami peristiwa tersebut. Seperti itu, Arin. Berarti apakah pihak kepolisian ini sudah berhasil mengantongi identitas pelaku atau belum rekan? Terkait identitas pelaku, hingga tadi kami konfirmasi kepada pihak kepolisian sudah mengantongi sejumlah identitas karena sebelumnya sudah melakukan olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi dan hingga tadi pihak kepolisian hanya menyebutkan sudah mengantongi identitas, namun untuk pelaku sudah ditangkap atau belum bisa memberikan keterangan lanjut. Seperti itu, Arin. Baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Ancaman, teror, chat itu, terus sama anak saya bercerita sih sama ke orang tua. Saya bilang sampai sempat mengintai katanya, posisinya mengintainya di belakang situ sama di sini. Ada 2 atau 3 orang pakai masker itu selalu. Terus saya bilang lapor ke polisi, belum ada bukti katanya kalau ini, tapi chat itu terus ini ngancam anak saya sampai terakhir dia mengancam rumahnya sudah dipantau kalau dia tidak mau menjauhin itu yang teman yang katanya yang dia akan dibunuh, diancam dibunuh mau di rumah maupun di jalan. Saya udah bilang ya udah yuk ke Sadang gitu. Maksud orang tua kan untuk mengamankan dia. Tapi dia karena masih ini sama suami masih bertahan karena ada yang menemani di sini. Itu saya udah sering kali lapor polisi, akhirnya masang CCTV, cuman masang CCTV-nya kenapa pendek begini, ya gampang diiniin gitu, arahnya cuma satu, arahnya ke sini. Sempet cerita nggak Bu, masalahnya apa sih Bu? Masalahnya itu nggak tahu, tiba-tiba dia itu dapat ancaman aja, itu disuruh menjauhin. Dia itu kan dulu pernah menolong orang untuk bekerja di pariwisata, menolong orang. Nah, nggak tahu masalahnya apa. Dari chat itu anak saya suruh menjauhin anak itu orang yang padahal sebenarnya sebatas teman, karena dia yang masukin ke situ gitu. Ininya. Oke, Ibu, ini kan sebelumnya sudah menyuruh untuk melaporkan polisi, itu sudah dilakukan belum melaporkan polisi?
Katanya sih bilangnya sudah sih. Sudah, namun kata polisi bagaimana? Kalau orang tua kan nggak tahu ya karena kondisi di Sadang kan. Jadi menyarankan untuk lapor polisi katanya sih sudah laporan Babinsa yang di sini, laporan Polsek di sini. Katanya nggak ada yang datang katanya. Kurang bukti juga. Dari almarhumah anak saya itu begitu, katanya nggak ada yang datang ke sini untuk istilahnya mengecek gitu, nggak ada. Dia bilang ya udah laporan ke Polres kalau kayak begitu. Saya malah sama nyuruh suaminya juga suruh laporan. Kalau suaminya di mana kerjanya? Sama. Suaminya di PJT 2. Cuma beda divisi aja berarti ya Bu ya. Sama istri. Anakku nggak kerja, nggak boleh kerja. Kemarin aja dapat panggilan di Jakarta aja nggak boleh sama dia, nggak boleh kerja. Nama lengkap siapa Ibu? Sedikit tahu peristiwa ini seperti apa sih Pak? Sebetulnya sih udah 3 bulan ini dia tuh kena ancaman dari seseorang. Berapa kali dia masuk ke rumah ini, sekali pernah dipergokin sama pembantunya, sama itu dia kabur lari sama anak saya yang laki-laki, dikejar itu dia bisa, yang saya curiga itu dia bisa menghilang, bisa menghindari CCTV yang ada di Jatiluhur ini. CCTV yang ada di Jatiluhur. Nah, untuk hari ini seperti apa Pak? Kalau hari ini ceritanya kan gini, si anak saya itu habis makan dengan pembantunya, habis makan, terus pembantu disuruh ke warung. Peristiwanya itu ditinggal pembantu. Terus ini ditinggal pembantu. Di rumah nggak ada orang. Lagi nggak ada orang. Begitu dia kembali, anak saya udah bersimbah darah. Lukanya di apa aja sih Pak? Saya belum tahu. Nggak boleh masuk. Kita datang. Cuma katanya udah mana-mana gitu. Kenal nggak sih Pak sama orang yang mengancamnya itu sebelumnya? Kalau kenal langsung sih tidak, tapi curiga sih ada. Permasalahannya itu ini terus terang aja, berantai. Berantainya seperti apa sih Pak? Ya berantainya tidak tahu, kita tidak tahu persis siapa yang melakukan, tetapi Hanya bercerita. Anak saya punya teman di pariwisata, katanya Pariwisata PJT atau? PJT. Oke. Katanya istrinya itu baru bercerai. Padahal itu nggak, kita nggak tahu ya. Anak saya bilang kurang jangan masukin ke situ juga anak saya kok. Jadi ini 3 bulan ke belakang. Seperti apa sih Dan? Ya memang benar pada sore ini, ya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 kami tim identifikasi dari Polres sedang melakukan olah TKP di rumah di belakang ini karena ada temuan seseorang dengan jenis kelamin perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Untuk sebab-sebab kematian kita lagi melaksanakan otopsi untuk memastikan sebab-sebab kematian dan juga melakukan penyelidikan untuk dapat menggambarkan secara utuh bagaimana peristiwa penyebab korban tersebut meninggal. Hasil identifikasi sementara luka yang diderita korban di mana saja dan berapa luka? Itu masih menunggu hasil otopsi. Namun dugaan awal memang patut diduga meninggal karena dugaan adanya tindak pidana. Untuk luka sendiri itu luka tusuk atau semacam apa Pak? Nanti menunggu hasil otopsi. Pak, motifnya perampokan atau gimana? Belum tahu, nanti kita masih menunggu hasil penyelidikan. Boleh digambarkan dan situasi di dalam lokasi seperti apa sih Dan?
Korban sedang berada di secara kamar. umum memang kita temukan korban dalam kondisi meninggal dunia, kemudian ada kondisi ada darah, makanya oleh sebab itu kita melakukan otopsi untuk mengetahui secara pasti sebab-sebab kematian. Korban tergeletak di kamar atau di ruang mana gitu? Masih nanti kita informasikan berdasarkan hasil penyelidikan dan olah TKP lebih lanjut. Ada indikasi atau orang terdekat mungkin? Nanti kita masih tim dari Satreskrim Polres Purwakarta sedang melakukan penyelidikan. Untuk informasi lengkap nanti kita akan informasikan lebih lanjut. Ditemukan barang bukti di lokasi? Masih dalam proses penyelidikan dan olah TKP. Kalau CCTV sendiri itu berfungsi atau tidak? Nanti gitu ya. Nanti berdasarkan hasil olah TKP kita akan informasikan lebih lanjut. Ya, dan ada informasi katanya laporan ini seperti apa? Sempat terjadi ada ancaman sebelumnya bagaimana? Semua masih dalam proses penyelidikan maupun tim identifikasi sedang melakukan olah TKP. Oke, terima kasih. Licin. Punten Bang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.